Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pemirsa Dambar ID. Sembari kita nunggu berbuka puasa bersama Gus Abdurrahman Al-Auf, saya pengen sedikit bertanya kepada beliau. Karena beliau itu sudah sering berRamadan di Pekalongan. Ini gimana Gus awal kisahnya? Oke. Saya puasa di Pekalongan di Kang Zus Sholawat itu bermula sewaktu saya masih sekolah. Belum tamat MHM. Madrasah Darul Muntatiin, betul. Itu seingat saya kelas 3 Sanawi kalau tidak 1 aliyah. Pada waktu itu bertepatan setelah saya puasaan dari Mbah Yai Maimun Zubair Sarang. Waktu itu beliau masih sugeng. Di tanggal 15 pas waktu itu kan sudah hataman kan. Sudah hataman, saya beserta 2 rekan saya itu merencanakan ini coba kayaknya tambah keren Ramadan ini kalau kita buat puasaan juga di Pekalongan. Jadi satu Ramadan jenengan 2 tempat. Nah, betul. Luar biasa. Setelah dari Sarang itu punya ancang-ancang demikian. Sempat kebingungan itu Pak Yusuf. Gaji Yusuf. Yakni pas waktu itu kan penutupan tanggal 15 di Sarang itu. Mbah Maimun kebiasaannya setiap tanggal 15 sekalian penutupan juga sekalian haul di Sarang itu. Di malam hari itu juga itu terpikirkan sejak beberapa hari sebelumnya untuk puasaan di Habib Lutfi. Karena itu berarti kayak dadak Gus ya? Dadak direncana. Gak direncanakan dari awal saya di rumah. Alasannya pas waktu itu ada beberapa senior saya di Lirboyo, yakni dari angkatan 2010, angkatan 2014 yang nikmat sekali puasaan di dalam Abah itu, di Kang Zus Sholawat. Akhirnya inisiatif saya dan teman pingin berangkat ke Pekalongan. Pas waktu itu juga sempat bingung, soalnya kenapa? Di malam itu nggak ada sama sekali perjalanan dari Sarang ke Pekalongan, itu nggak ada. Akhirnya wah pokoknya udah nekat, insya Allah tetap ada jalannya kan kayak gitu. Kebetulan ada bus lintas pulau pas waktu itu, bus lintas pulau yang sebetulnya itu bukan jam itunya. Iya, pokoknya di luar perkiraan yang seharusnya itu kita perlu nunggu lama banget, kok kebetulan pas waktu kami nunggu dari depan Al Anwar itu ketemu bus lintas pulau yang kebetulan bisa untuk mengantarkan berarti ke langsung Pekalongan. Ya? Betul. Jangan-jangan jenengan wali Gus. Malam itu juga saya alhamdulillah bisa naik bus itu sampai di Pekalongan dini hari pas waktu sahur. Sekarang gini Gus. Tadi kan jenengan dapat informasi dari senior bahwa di Pekalongan di Kang Zus banyak kenikmatan. Betul. Apa saja Gus? Karena durasi juga mepet siap. Berbuka puasa. Siap. Jadi yang saya rasakan dari puasa di Kang Zus dari tahun ke tahun berikutnya, Habib Lutfi bin Yahya itu seringkali mengajarkan mahabbah kepada kita semuanya, terutama mahabbah kepada Ahlul Bait, mahabbah para ulama. Beliau seringkali mengingatkan kepada kita semuanya harus ditingkatkan mahabbah itu, terutama kepada para masyayikh kita, kepada para habaib, yang mana itu akan menjadi sebuah sebab berkah kepada kita sendiri. Kembalinya itu akan ke kita sendiri. Beliau seringkali dalam waktu pertengahan mengaji, saat ada yang meroisin itu menggunakan bahasa-bahasa yang sekiranya kurang layak dinisbatkan kepada para sahabat, kepada para kanjeng Nabi, beliau minta untuk diganti dengan bahasa yang lebih layak. Contoh dari salah satu pengajian kemarin yang saya rasakan pada waktu itu ada suatu kisah Sayyidina Umar, di situ tertulis Fanasia begitu, Fanasia Umar. Roisnya memeroti, kemudian Sayyidina Umar lupa. Nah, sama Abah dibilangin, itu katanya diganti, kata lupa kurang layak untuk memaknai nasia bagi Sayyidina Umar. Pada Sayyidina Umar. Akhirnya diganti. Bahasa selain lupa, tidak ingat. Nah, tidak ingat jauh lebih pantas untuk beliau. Dari sini perbedaan kosakata itu akan bisa membuat kita menilai bahwa sudah sepatutnya
kita menisbatkan sesuatu yang mulia kepada orang yang mulia. Tidak sepantasnya kita mengatakan sesuatu yang kurang untuk para orang-orang yang menjadi kekasih Nabi. Iya. Karena antara lupa dan tidak ingat itu juga Dua hal yang kesannya beda ya. Nah, dua hal yang kesannya beda. Terus juga Abah juga sering mengingatkan bahwa nilai mahabbahnya para sahabat itu sangat tinggi kepada Rasulullah. Saya ingat cerita pada waktu itu ada salah satu sahabat perempuan kalau tidak salah, meminta kepada Rasul baju yang beliau kenakan, selimut yang beliau kenakan. Ini diminta, yang mana ini dipandang orang kelihatannya tidak sopan. Masa bajunya Rasulullah diminta, pakaian Rasulullah masa diminta. Akhirnya pada saat itu sama Abah jelasin, sahabat ini itu tidak meminta ke Kanjeng Nabi kalau memang sebelumnya belum dipakai oleh Kanjeng Nabi. Itu menandakan bahwa nilai sopan santunnya tetap ada, dan beliau menginginkan keberkahan kepada Nabi itu. Jadi bukan semata-mata ingin merebut bajunya, enggak, tapi tabarruk, betul. Luar Jadi biasa. kita ambil sebuah pencontohan, katakanlah kita kalau misalnya di depan kiai terus ada minuman di depan beliau, kita menginginkan minuman itu bukan karena itu sekedar air putih, tidak, bukan karena kita kehausan, itu tidak, tapi karena telah diminum oleh beliau hingga akhirnya itu ada nilai keberkahan di sana. Nah, itu merupakan poin penting saat kita ingin jelaskan tentang bahwa sahabat itu memiliki nilai takdim yang luar biasa kepada Nabi SAW. Jadi mengambil bekas minumnya karena untuk mengambil barokah. Iya, bukan karena tidak sopan begitu. Terima kasih Gus sudah berbagi. Dan kelihatannya sudah waktunya maghrib. Siap. Sudah waktunya kita untuk berbuka puasa. Siap. Nanti saya juga akan meminta bekas minuman jenengan. Waduh. Matur nuwun Gus. Iya, Saya sama-sama. persilahkan setelah ini mari kita sama-sama berbuka. Dan pemirsa, mohon maaf karena kami harus segera undur diri. Semoga berbagi pengalaman dari beliau ini membawa banyak hikmah bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Monggo Gus. Siap.